Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 376-380 Kelvin, berhati-hatilah. Ray seolah menyadari sesuatu dan memperingatkan Kelvin. Setelah berkata, Ray dan Fata yang melihat itu berjalan menuju ke ring. Karena kamu memaksaku, maka saya akan menunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Dodi berkata dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang tidak kalah besar. Ledakan energi kedua orang itu seketika saling berbelit dan angin berhembus kencang di atas ring. Tapi orang-orang yang ada di bawah panggung tidak merasakan tekanan apapun. Karena ring ini dibuat khusus, tidak peduli sekuat apapun aura dan tekanan energi yang ada di atas panggung, tidak akan mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah panggung. Kalau tidak, apabila ada dua orang dengan kekuatan master kekuatan batin bertarung itu akan membuat seluruh arena hancur. Ledakan tombak angin, Kelvin berteriak dan kedua tangannya bergetar sesaat di udara dan tiba-tiba sebuah tombak muncul di tangannya. Master kekuatan batin bisa mengubah berbagai energi menjadi padat dan membuat senjata, mereka juga bisa mengendalikan energi untuk melukai orang lain. Kelvin yang memegang tombak di tangannya tiba-tiba membuat beberapa ujung tombak di udara dan satu persatu ujung tombak itu berubah menjadi senjata yang langsung menyerbu ke arah Dodi. Master kekuatan batin memang sesuai dengan reputasinya, benar-benar luar biasa. Kekuatan Kelvin tampaknya meningkat pesat, sepertinya dulu dia telah menyembunyikan kekuatannya. Kali ini, sepertinya Dodi sudah bertemu dengan lawannya. Orang-orang yang di bawah panggung merasa kaget saat melihat jurus yang dikeluarkan oleh Dodi dan mulai membicarakannya. Sedangkan Yansen yang ada di samping Dev juga tercengang, tatapannya memanas dan dipenuhi dengan kecemburuan. Dia yang merupakan ketua mafia di kota Surau, baru menyadari kalau kekuatan dirinya hanyalah lelucon bagi orang-orang yang ada di sini. Perbedaan kekuatan yang cukup besar membuat Yansen merasa minder dan malu. Dev menyadari Yansen yang minder dan tersenyum sambil menepuk pundaknya. Tenang saja, kekuatanmu pasti akan bisa melebihi mereka semua. Benarkah? Yansen menatap Dev dengan tatapan penuh pengharapan. Tentu saja, lantas kamu tidak percaya padaku? Percaya, tentu saja saya percaya. Yansen segera menganggukkan kepalanya. Yansen selalu percaya diri dengan kemampuan Dev. Dia juga percaya asalkan Dev mau membantunya, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saat ini di atas ring, Dodi mendengus dingin saat berhadapan dengan ujung tombak yang menyerang dengan cepat ke arahnya. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengulurkan tangannya ke udara dan menjentik. Tiba-tiba lingkaran riak muncul di udara dan ujung-ujung tombak yang tersentuh lingkaran ini tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Raut wajah Kelvin seketika berubah. Dia tidak menyangka Dodi akan bisa melawan jurusnya itu dengan mudah. Tebasan angin, Kelvin berteriak marah, dan tubuhnya melompat dengan tinggi. Tombak yang ada di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyelimuti tubuh Dodi. Hanya ini kemampuanmu ya? Dodi mendengus lalu kabut putih yang samar langsung muncul di sekitarnya dan membungkus dirinya. Dan saat tombak Kelvin menyentuh lapisan kabut itu, tombaknya seketika berubah menjadi abu dan kehilangan energinya. Ini, Kelvin sangat kaget dan dia mulai bergerak mundur. Semua orang yang melihat itu juga seketika menarik nafas, mereka tidak menyangka kekuatan Dodi begitu menakutkan. Kalau tidak mana mungkin dia berani mengatakan ingin menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Fata yang melihat itu mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka kalau Dodi masih menyimpan kekuatan seperti itu. Kelvin, sekarang giliranku, Dodi berkata dan berubah bagaikan bayangan yang langsung menerjang ke hadapan Kelvin. Kelvin belum sempat bereaksi dan sudah dihantam oleh Dodi di dadanya, dan langsung menyemburkan darah segar. Meskipun Kelvin sudah kalah, tapi sepertinya Dodi masih belum berencana melepaskannya. Dia tidak berhenti menghantamkan pukulan demi pukulan ke tubuh Kelvin, dan membuat tubuh Kelvin mengeluarkan suara letupan. Dan pada akhirnya dia langsung terlontar keluar dari ring, dan tersungkur di lantai. Melihat tubuh Kelvin yang berlumuran darah, walaupun tidak mati dia pasti akan menjadi cacat. Anggota keluarga Tio bergegas menghampiri dan membawa Kelvin keluar. Wajah mereka terlihat sangat marah. Tapi ini adalah aturan aliansi, di atas ring hidup dan mati ditanggung sendiri. Meskipun terbunuh, anggota keluarga Tio juga tidak bisa melakukan apapun. Dodi, kamu sudah menang tadi, kenapa kamu masih terus melakukannya? Ray mengernyitkan keningnya dan bertanya dengan tidak puas kepada Dodi. Mereka yang mematuhiku akan makmur dan mereka yang menentangku binasa. Siapapun yang menghentikanku menjadi pemimpin aliansi akan mati. Siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Dodi melirik semua orang dengan wajah muram, dan berkata dengan marah. Seketika itu, seluruh arena menjadi hening. Dodi sudah menunjukkan kekuatannya, mereka mana berani naik ke atas ring?
Seluruh orang dari keluarga Changga menjadi bersemangat. Kalau Dodi berhasil menjadi pemimpin aliansi seni bela diri, maka keluarga Changga akan menjadi yang paling ditakuti di kota Ithaka. Ray menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya. Dia tahu kalau dirinya bukanlah tandingan Dodi, dan dia hanya bisa melihat Dodi berlagak di atas ring. Dodi, jangan berlagak terlalu cepat. Fata melompat bagaikan burung yang melayang di udara dan mendarat di atas ring dengan lembut. Fata, walaupun kamu tidak naik ke atas ring, saya juga pasti akan membunuhmu. Kamu selalu menentangku di mana-mana. Hari ini saya pasti akan menghabisimu. Dodi berkata dan ledakan energi dari tubuhnya tiba-tiba menekan ke arah Fata. Fata mendengus dingin. Tubuh mungilnya juga tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang menakutkan dan bertarung dengan Dodi. Pertarungan sengit. Dev melihat kedua orang yang berada di ring dan berkata dengan datar, "Tuan Dev, kalau begitu apakah Fata akan berada dalam bahaya?" Yansen yang mengatakan Dev mengatakan pertarungan sengit seketika menjadi panik. Dev melirik Yansen dan tersenyum. Walaupun Fata kalah, dia juga tidak akan mengalami hal-hal yang membahayakan hidupnya, tenang saja. Wajah Yansen seketika menjadi merah dan menonton pertarungan itu dengan gugup. Pada saat itu di atas ring, energi Fata dan Dodi sudah terjerat dan raut wajah keduanya juga sudah sama-sama jelek. "Fata, tidak disangka kamu memiliki kekuatan tersembunyi." Dodi menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit kaget, "Masih banyak yang tidak kamu sangka." Setelah Fata berkata, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dari belakang punggungnya terlihat cahaya putih yang melintas. Cahaya putih itu berubah menjadi seekor burung phoenix dan melayang di atas kepala Fata. Melihat adegan itu, baik Dodi maupun yang ada di bawah panggung semuanya membelalak dan tampak tidak percaya. Serangan Phoenix api. Fata mendorong kedua telapak tangannya dan Phoenix yang terbang di atas kepalanya tiba-tiba mengeluarkan suara teriakan lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Dodi. Dodi seketika kaget dan bergegas mendorong tangannya ke depan dadanya, dan energi yang tidak terhitung jumlahnya berubah menjadi sebuah perisai besar. Bam! Phoenix itu menghantam perisai itu dengan keras, dan setelah itu sebuah retakan mulai terlihat pada perisai. Lalu kemudian dia kembali menyerang perisai itu dan menghancurkan perisai itu dalam sekejap. Tubuh Dodi terbanting keluar dengan keras, dan dia menyemburkan darah segar di atas ring. "Tuan Besar, Ayah!" Seluruh anggota keluarga Changga tampak kaget, sedangkan orang yang ada di bawah panggung menatap Fata dengan ngeri. Mereka tidak menyangka Fata yang seorang wanita ternyata memiliki kekuatan tersembunyi yang begitu luar biasa. "Bagus!" Yansen yang melihat Fata sudah menang tidak bisa menahan teriakannya. Fata menatap Dodi dengan dingin dan berkata dengan penuh penghinaan, "Dodi, kamu sudah kalah, impianmu untuk menjadi pemimpin aliansi juga sudah berakhir." "Saya belum kalah, saya tidak mungkin kalah." Dodi bangkit berdiri dan menyeka darah di sudut bibirnya, lalu mengeluarkan sebutir pil hijau dari dalam sakunya dan menelannya. Fata tercengang, dan tidak tahu apa yang dimakan oleh Dodi. Namun pada saat ini, energi di tubuh Dodi mulai membubung dengan cepat, dan energi mengerikan itu kembali menekan Fata secara tiba-tiba. Fata bergegas mengeluarkan energi dalam tubuhnya dan berusaha keras menahan energi menakutkan dari Dodi. Namun energi menakutkan dari Dodi memiliki kekuatan yang sangat kuat dan membuat Fata tertekan hingga satu lututnya menyentuh tanah dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Perubahan yang mendadak ini membuat semua orang termenung. Yansen yang awalnya sudah berbahagia seketika menjadi panik. Dev mengernyit dan berkata, "Fata, kamu bukan tandingannya, cepat mundur." Fata yang mendengar suara Dev seketika berdiri dan bergegas keluar dari ring. Ingin kabur, tidak semudah itu. Dodi mendengus dan melompat lalu mengarahkan tendangannya ke punggung Fata. Fata yang terkena tendangan itu bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan langsung terhempas keluar dari ring, dan menyemburkan darah segar di udara. Dev mengernyitkan keningnya dan langsung melompat ke udara untuk menangkap Fata, lalu menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh Fata. Yansen juga bergegas menghampiri dan wajahnya terlihat sangat pucat. Sepasang mata Fata yang terpejam membuat hati Yansen tercekat. Dia menatap Dodi yang berada di atas ring dengan marah. Yansen sangat ingin membalaskan dendam Fata, tapi dia tahu dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan para pengawal keluarga Changga, apalagi menantang Dodi. Saat ini Yansen diam-diam bersumpah di dalam hatinya, dia pasti akan berusaha keras untuk berlatih agar dia bisa melindungi wanitanya di masa depan. Setelah energi spiritual terus disuntikkan ke dalam tubuh Fata, raut wajah Fata perlahan-lahan membaik dan kedua matanya perlahan-lahan terbuka. "Tuan Dev, saya..." Fata melihat Dev dengan wajah canggung. Dia tadi berkata dengan percaya diri kalau dirinya bisa mengalahkan Dodi, tapi malah dia yang dikalahkan oleh orang. "Jangan bicara dulu, simpan energimu." Dev menghentikan Fata yang sedang berbicara, dan menatap ke Yansen. "Yansen, kamu jaga Fata." Yansen mengangguk dan menggendong Fata kembali ke tempat duduk. Menggendong wanita yang disukainya membuat tubuh Yansen gemetar. Fata yang meskipun terluka parah masih bisa merasakan detakan jantung Yansen yang begitu kencang. Siapa lagi? Siapa lagi?" Dodi yang ada di atas ring melirik sekelilingnya. "Mulai hari ini, saya adalah pemimpin aliansi seni bela diri, siapa yang berani melawan akan kubunuh." Sifat arogan Dodi sudah sampai puncaknya, namun tidak ada satu orang pun berani membantah, bahkan Kelvin dan Fata sudah dikalahkan oleh Dodi, orang lain mana berani melawan.
Masih ada saya. Dev membuka mulut, lalu melompat dan mendarat di atas ring. Dev, masalahmu dengan keluarga Changga akan saya selesaikan setelah hari ini. Hari ini adalah masalah aliansi seni bela diri, kamu bukan anggota aliansi, tidak punya hak untuk berada di atas ring. Dodi ingin mendapatkan posisi pemimpin aliansi hari ini, dan bukan untuk membalas dendam kepada Dev, oleh karena itu dia tidak akan membiarkan Dev merusak rencananya. Saya sudah membunuh putrimu, menghabisi seluruh keluarga putrimu, sekarang saya berada di hadapanmu tapi kamu tidak berani turun tangan, apa kamu pengecut? Dev memicingkan matanya dan mencibir. Mendengar ucapan Dev, semua orang menghela nafas, Dodi sudah menunjukkan kekuatannya, tapi ternyata ada yang berani memprovokasinya, mereka semua merasa Dev sudah gila. Di usia yang masih muda, walaupun dia memiliki kemampuan, apakah dia bisa lebih kuat dari master kekuatan batin? Walaupun dia berlatih sejak di rahim ibunya, bisa mencapai tahapan ahli kekuatan batin saja sudah lumayan. Yuki yang ada di bawah panggung juga gugup dan mengepalkan kedua tangannya. Dia menatap Dev yang ada di atas panggung dengan tidak berdaya. Walaupun Dev berada dalam bahaya, sepertinya tidak akan ada orang yang menyelamatkannya. Dev, kamu cari mati. Dodi seketika mengamuk, berani memprovokasinya di tempat seperti ini secara terang-terangan. Ini merupakan tantangan serius baginya. Kalau hari ini dia tidak membunuh Dev, bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya dalam aliansi seni bela diri? Ayah, untuk membunuh bocah ini tidak perlu kamu yang turun tangan. Saya akan membalaskan dendam kakak sekeluarga. Delvin melompat dan langsung mendarat di depan Dodi, tatapannya menatap Dev dengan keinginan membunuh. Dodi menyimpan energinya dan berkata pada Delvin, berhati-hatilah, kekuatan bocah ini tidak kecil. Tenang saja, hari ini saya akan membuatnya merasa lebih baik mati daripada hidup. Delvin menggertakkan giginya dan menatap erat pada Dev, dia sudah ingin mencabik-cabik Dev. Dodi melompat turun dari panggung, menurut dirinya walaupun Delvin tidak bisa membunuh Dev, dia juga tidak akan mendapat bahaya apapun. Lebih baik kamu suruh saja orang tuamu yang maju, kamu tidak sanggup. Dev mengulurkan satu jarinya dan melambaikannya ke arah Delvin, penuh dengan provokasi. Sanggup atau tidak, dicoba dulu baru tahu. Delvin berteriak marah dan menerjang ke arah Dev. Tinju Delvin dibalut dengan kekuatan energinya, dan terlihat riak di udara, dan lapisan kabut tipis menyelimuti seluruh tubuh Delvin. Tidak disangka ternyata anak dari keluarga Changga saja sudah sehebat ini. Sudah sampai ranah kekuatan batin, sebentar lagi dia akan mencapai tahap master kekuatan batin. Sepertinya kedepannya keluarga Changga akan menjadi satu-satunya keluarga paling hebat di kota Ithaka. Melihat kekuatan Delvin, semua orang yang ada di bawah panggung tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Dev tersenyum dingin, dan dengan sedikit pergerakan dia berhasil menghindari pukulan Delvin. Delvin tercengang dan segera berbalik lalu melemparkan satu pukulan lagi. Kaki Dev sedikit bergeser dan sekali lagi berhasil menghindari pukulannya. Bocah, kalau punya kemampuan lawan saya dengan keras, apa kamu seorang pria? Melihat Dev begitu lincah, Delvin mengamuk. Baiklah, Dev berdiri diam dan menghadapi pukulan Delvin tanpa mengelak sama sekali. Anak itu gila ya, dengan pukulan sekeras itu, sepertinya memiliki kekuatan 1000 kilo, seekor sapi juga akan terbunuh dengan mudah kan? Jangankan sapi, pukulan bocah keluarga Changga itu akan bisa menembus dinding semen. Saya rasa Dev ini sudah tertegun, orang-orang mulai berdiskusi. Pada saat ini yang hanya memperhatikan dalam diam hanyalah Ray, walaupun kekuatan Ray tidak terlalu tinggi tapi mata langnya itu bisa melihat menembus semuanya. Tidak peduli kekuatan tersembunyi Dodi maupun Fata, Ray bisa melihat semuanya, oleh karena itu Ray selalu berperan sebagai pembawa damai, dan tidak mau menyinggung siapapun. Jangan melihat Delvin yang begitu ganas, dia sama sekali bukan lawannya Dev, kekuatan Dev sangat kuat hingga dia pun tidak bisa melihat menembusnya. Di atas ring, Delvin melihat Dev yang tidak bergerak dan ingin langsung menahan pukulannya, seketika bergejolak dan langsung menambahkan kekuatan di tangannya. Namun saat tinju Delvin sampai di hadapan Dev, Dev mengulurkan tangan dan langsung mencengkram tinju Delvin. Hati Delvin kaget, dan merasa tangannya seperti dijepit oleh besi, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Semua orang di bawah panggung juga kaget, mereka tidak menyangka tinju Delvin yang begitu ganas akan ditahan begitu saja oleh Dev. Delvin, hati-hati. Dodi seketika merasa ada yang tidak beres, dia berteriak dan langsung melompat. Bam! Dengan suara yang tiba-tiba, tangan Delvin sudah dihancurkan oleh Dev. Ah! Raut wajah Delvin seketika memucat dan berteriak kesakitan. Seketika itu Delvin merasa ada gelombang energi dari dalam tubuh Dev yang menjalar ke dalam tubuhnya. Plak plak plak, tiba-tiba beberapa suara ledakan terdengar dan pakaian Delvin hancur dan berhamburan, seluruh sendi Delvin bagaikan terkena peluru dan langsung memuncratkan darah segar. Dev meregangkan tangannya dan tubuh Delvin langsung runtuh dan darah segar mengalir kemana-mana. Ah, Delvin tersungkur di lantai dan wajahnya dipenuhi oleh rasa sakit yang luar biasa. Putraku, Dodi bergegas ke hadapan Delvin dan memeluk Delvin, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Ayah, saya sakit. Nafas Delvin lemah dan setiap dia berkata, seteguk darah segar akan ikut keluar dari mulutnya. Kamu jangan bicara lagi, saya akan segera menyelamatkanmu.
Dodi bergegas mentransferkan energinya ke dalam tubuh Delvin, namun tidak peduli seberapa keras Dodi berusaha, pada akhirnya mata Delvin juga terpejam dan tidak terdengar suara nafas lagi. Putraku, putraku, Dodi berteriak sekuat tenaga, namun Delvin sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Seketika itu semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Dev akan membunuh Delvin. Kamu berani membunuh putraku, saya akan mencabik-cabik mayatmu dan menghabisi 9 keturunanmu. Dodi menatap Dev dan energi dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Kan sudah dibilang, di atas panggung, hidup atau mati menjadi tanggung jawab sendiri. Lantas saat kamu membuat Kelvin cacat tadi, apakah keluarganya juga mencarimu untuk membalas dendam? Dev mencibir, saya tidak peduli dengan orang lain, saya mau kamu mati. Dodi menatap erat pada Dev dan energi menakutkan seketika menyelimuti Dev. Seluruh ring diselimuti oleh energi menakutkannya Dodi, namun masih ada tanda-tanda kebocoran yang samar. Bisa membuat energinya keluar dari atas ring, sepertinya Dodi sudah mengerahkan kekuatannya hingga ke tahapan paling tinggi. Melihat adegan di depan matanya, Fata dan Yansen mulai mengkhawatirkan Dev. Saat ini Dev yang masih diselimuti oleh energi menakutkan itu masih terlihat tenang, dan tatapannya menatap ke arah Dodi dengan rasa jijik. Kalau kamu punya kemampuan, tunjukkan saja, sayalah yang membunuh putramu, juga putrimu, dan saya juga akan mengirimmu untuk reuni bersama dengan mereka. Dev berkata dengan santai. Dev kembali mengungkit tentang anak-anaknya dan membuat Dodi seketika mengamuk dan berteriak, bocah matilah. Dodi melayangkan tinjunya ke arah Dev. Setelah memakan pil peledak, kekuatan Dodi berlipat ganda, dan saat ini energinya bagaikan air sungai yang tidak berhenti mengalir, tinjunya terbungkus dengan energi batin dan memancarkan cahaya keemasan. Krek krek krek, diikuti dengan suara retakan, penghalang arena yang tidak terlihat tampaknya telah dihancurkan dan angin kencang menyapu seluruh orang yang ada di bawah panggung. Mereka yang berada dekat dengan ring seketika merasa ada gunung yang menekan mereka dan mengalami kesulitan bernafas, raut wajah mereka menjadi sangat jelek dan bergegas menjauh. Ini terlalu menakutkan. Yansen memang percaya diri terhadap kemampuan Dev, tapi saat dia melihat Dodi yang memancarkan seluruh energinya membuat dia sedikit goyah. Tinju harimau. Tinju Dodi membuat riak muncul di udara. Energi tak terlihat langsung berubah menjadi harimau ganas, membuka mulutnya yang ganas. Huam, setelah auman harimau terdengar, bayangan harimau ganas itu langsung menerjang ke arah Dev. Mulut besarnya sudah bisa menelan seluruh tubuh Dev dengan utuh. Dev, Yuki yang melihat itu kaget dan berteriak. Fata dan Yansen juga mengepalkan tangan mereka dan kening mereka penuh dengan keringat karena gugup. Dev sepertinya tidak akan bisa menghindari jurus ini. Kamu tidak lihat dia sepertinya sudah tercengang hebat? Dia bahkan berdiri diam dan tidak bergerak. Masih muda, walaupun berbakat, tapi malah mengusik keluarga Changga. Habislah sudah, habislah sudah. Seluruh orang yang melihat kekuatan Dodi mulai menggelengkan kepalanya diam-diam dan merasa kasihan pada Dev.